Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita coba teruskan kajian tadi tentang dosa besar tidak membayar zakat. Dan pada kali ini kita mau mencoba untuk melihat bagaimana perspektif Islam tentang pajak. Jadi saya kira kita sadar tidak sadar kita selalu membayar pajak ya. Karena ketika kita membeli barang, membeli makanan, apa saja ya, di mana saja kita selalu kewajiban untuk membayar zakat ya. Tidak semata-mata dari penghasilan kita ya. Dan kita dihadapkan dalam posisi yang ya mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, persoalannya adalah sebenarnya bagaimana sih Islam melihat hukum membayar pajak ini gitu ya. Nah, di dalam melihat pajak ini ada dua pendapat ulama ya, dua pendapat yang berbeda gitu ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh membebankan pajak kepada kaum muslim. Kenapa? Karena umat Islam telah dibebankan dengan zakat. Jadi sama-sama memang pajak itu kan ada syarat dan rukunnya istilahnya gitu ya. Dan pendapat yang pertama ya, jangan lagi umat Islam ini dibebankan pajak ya, karena sudah ada zakat. Nah, ada beberapa dasar hukumnya ya, diperkuat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, janganlah kalian berbuat zolim. Ya. Beliau mengucapkan sampai 3 kali. Ya. Sesungguhnya tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Jadi dari hadis di atas jelas ya, terlihat bahwa pajak yang saat ini dikenakan kepada umat muslim tidak seharusnya dipungut, karena pemungutan pajak tidak dilandasi oleh musyawarah dengan umat muslim atas kerelaan hartanya ditarik oleh negara ya. Demikian juga di surat An-Nisa ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina. Ya, ini riwayat yang lain lagi ya. Seorang wanita dari Ghamid ya. Nah, setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya. Lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid ya. Kemudian Khalid marah sambil mencacinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni. Jadi hadis riwayat Muslim dan juga riwayat-riwayat yang lain ya, banyak sekali yang meriwayatkan tentang kisah tadi ya. Nah, itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW bahkan menegaskan ya, bahwa mereka yang mengambil pajak secara zalim adalah mereka yang mengerjakan dosa ya. Untuk itu mereka yang menarik pajak disarankan untuk segera bertaubat ya. Jadi demikian juga pada hadis riwayat Bukhari ya,
sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, ya, saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram. Jadi dari beberapa pendapat tadi itu mengisyaratkan bahwa ya membayar zakat itu tidak perlu, membayar pajak itu tidak perlu, dan itu sangat justru malah dilarang. Ya. Nah, pendapat yang kedua, ya, jadi pendapat kedua itu membolehkan dipungutnya zakat dari kaum muslim, tapi dengan beberapa syarat dan kondisi. Di antaranya adalah jika negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting, jika pajak itu tidak ditarik. Jadi itu intinya, ya. Ada beberapa hal yang mendasarinya gitu ya. Jadi tentu saja dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi muncul banyak sekali pendapat gitu ya, tentang apakah saat ini sudah darurat gitu ya. Jadi ataukah saat ini tidak darurat. Nah, inilah yang kemudian multi tafsir kan gitu ya, karena seperti kemarin saya sampaikan tentang hutang, ya, hutang pun juga sebenarnya kan bolehnya dalam kondisi darurat, ya. Sama dengan juga pajak gitu ya. Menurut pendapat ulama yang membolehkan ini pun harus ada kondisi tertentu, syarat tertentu. Jadi tidak kemudian kebolehan itu kebolehan yang tanpa syarat gitu ya, tetapi dengan syarat yang tadi kondisinya adalah kondisi yang darurat gitu ya. Jadi inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi dan tadi pagi cukup ramai dibicarakan, ya. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut gitu ya. Baik, jadi untuk podcast ini saya cukupkan sekian, dan mungkin nanti di akhir dari podcast ini ada podcast yang ketiga untuk mencoba membicarakan kontroversi tadi yang mungkin yang paling menarik gitu ya. Jadi kita sudah mendudukkan bagaimana posisi zakat, dan ketika kita tidak menjalankannya banyak sekali ancaman-ancaman gitu ya. Tentu saja ancaman-ancaman itu harus kita yakini, ya, karena kita memang sudah meyakini iman Islam kita, ya. Tentu saja dalil-dalil yang tadi sudah kita sampaikan tentang ancaman-ancaman itu jangan dianggap enteng gitu ya. Ya jangan sampai tadi makanya nanti kita kita sangat patuh membayar pajak, yang masih tadi ada dua pendapat ya, tetapi kita sangat mudah saja kita meninggalkan untuk membayar zakat gitu ya. Baik, kita lanjutkan nanti di podcast selanjutnya tentang bagaimana mencoba mencari jalan tengahnya gitu ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan nanti juga banyak sekali juga pendapat-pendapat, dan inilah yang kita harapkan dari semuanya yang melihat podcast saya ini untuk bisa ayo kita berdiskusi mana pendapat yang baik, dan tentu saja kita harapkan semuanya dalam konteks menjaga terus belajar, terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu lah yang menjadi kewajiban kita. Baik, sekian, salam sehat, salam sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nanti kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.